Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba bahas token Alpin. Nah, mohon maaf nih karena di rumah ini lagi ada hujan ya. Nanti kalau videonya kedengaran sedikit suara air gitu ya mohon dimaklumi. Oke, pertama-tama Alpin ini aku cek di CoinMarketCap itu merupakan salah satu token dari tim Formula One ya yang namanya Alpin. Dan untuk personilnya yang paling terkenal sih Fernando Alonso. Jadi ini adalah salah satu top pembalap dari F1 yang dulu aku seneng banget sih nonton di berita-berita olahraga, tapi sekarang udah jarang nonton TV ya. Mereka sudah berkembang ya, tidak cuma hanya di ranah perbalapan F1, tapi dia sudah mulai merambah ke kripto juga. Jadi nggak cuma klub-klub bola yang punya token, fan token, sekarang juga banyak klub-klub lain. Kayak kemarin itu ada klub basket, terus juga sekarang ada Formula One. Dan untuk token Alpin ini dia sudah listing di Binance, toko kripto juga, terus ada Mandala Exchange, Bitmart, PancakeSwap dan lain sebagainya. Dan kebetulan memang kemarin itu dia naik cukup tinggi. Jadi ini adalah chartnya di time frame 1 hari teman-teman. Kalau dilihat dari sini memang Alpin ini sebenarnya lagi kuat banget ya trennya. Ketika dari bulan 9 ya 8 Maret sampai perdagangan hari ini Alpin masih terlihat hijau. Kita akan coba bedah dia dari time frame yang lebih kecil karena memang untuk pergerakan dari chart Alpin ini masih sangat terbatas untuk kita analisa. Jadi ini adalah Alpin di time frame 4 jam teman-teman. Nah, di sini aku pakai bantuan EMA 25. Jadi EMA 25 ini bisa membantu kita untuk menentukan apakah arah tren dari Alpin ini masih naik atau enggak. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika Alpin pertama listing itu memang sempat mengalami pump, cuman nggak berlangsung lama ya. Alpin tersideways cukup lama sideways-nya. Jadi sekitar jika dia listing dari bulan Februari ya sebulanan lah, sebulan nggak sampai sebulan sih, ini cuma beberapa minggu aja sideways. Kemudian dia dapat momentum di tanggal 8 ini naik ya. Nah, apakah Alpin masih akan naik ke depannya? Sementara kalau kita gunakan bantuan indikator exponential moving average, convergent divergent, teman-teman bisa perhatikan sendiri kalau Alpin ini sudah membentuk yang namanya crossover atau golden cross. Ini adalah sign untuk kita sell sebenarnya. Cuman untuk pergerakan chartnya itu belum tentu Alpin akan mengalami koreksi juga. Oke, karena di time frame 4 jam ini agak sulit untuk kita analisa, kita akan pindah ke time frame 1 jam, teman-teman. Nah, di sini kita baru bisa melihat Alpin dengan lebih jelas. Sebentar aku akan gambar untuk garis area support. Ini adalah area support yang bisa teman-teman perhatikan di sekitaran 6,8 dolar. Ini terbukti ketika Alpin di 9 Maret dia sempat ketahan di area ini juga. 6,7 sampai 6,9. Kemudian di 10 juga dia ketahan juga di area yang sama. Kemudian di tanggal 11-nya juga ketahan di area yang sama dan boom, akhirnya bisa break up ya dari area resistance di sini. Dan sekarang ini di 6,8 6,9 ini akan menjadi area support untuk Alpin. Overall kalau dilihat masih cukup oke. Apakah Alpin masih bisa melanjutkan kenaikan? Nah, itu yang kita perlu cari tahu teman-teman. Jadi di sini adalah area support terdekat juga untuk Alpin di 8,6 dolar. Sementara sih memang harga Alpin itu lagi ada di kisaran 9,5 dolar. Which is ini ya sedikit di atas dari area supportnya. Dan untuk resistance dia sudah 2 kali reject teman-teman di area 11,7 dolar. Dan kalau kita gunakan indikator MACD juga teman-teman akan melihat di sini ada potensi bearish divergence. Memang sudah sewajarnya kalau Alpin mungkin akan mengalami fase koreksi sementara waktu. Nah, buat mempermudah ini teman-teman juga bisa gunakan indikator dari
Fibonacci. Di sini teman-teman bisa tarik dari swing high ke swing low-nya. Kalian akan menemukan potensi-potensi koreksi yang mungkin terjadi pada Alpine. Dan bila mana kita lihat dalam Fibonacci itu untuk Fibo 61,8 alias Golden Cross-nya itu ada di kisaran 9,4 dolar, which is adalah harga sekarang. Kalau Alpine tidak turun dari area ini, maka ada potensi Alpine akan kembali melanjutkan kenaikan. Cuman kalau Alpine sampai turun, mungkin dia akan ketahan lagi di area Fibo 50%, which is itu di kisaran 8,7 dolar. Dan ini adalah area support yang ya lumayan oke lah, karena ketika dia ngepam waktu di 11 Maret ini, Alpine turun ya dan ketahan di 8,7 dolar ini pada tanggal 12. Kemudian dia berhasil naik lagi. Nah, sialnya adalah polanya itu bentuk bearish divergence. Jadi kalau Alpine potensi koreksi, maka teman-teman bisa memperhatikan area-area support ini. Yang pertama tadi di 9,4, yang kedua ada di 8,7 dolar. Kalau Alpine turun lebih dalam dari sini, maka potensinya itu bisa ketahan sampai 6,68 dolar atau 6,7 dolar. Yang mana ini adalah area yang cukup kuat ya untuk Alpine. Dan kalau kita misalkan gunakan indikator lain, bentar aku coba pakai indikator Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud. Oke, untuk ini aku nonaktifkan EMA25-nya, dan satu lagi kalau aku pakai Ichimoku biasanya untuk lagging span-nya aku nonaktifkan biar nggak terlalu ramai. Nah, kalau dilihat dari sini dari Ichimoku Cloud, teman-teman bisa juga menggunakan indikator ini sebagai support dan juga resistance. Dan kalau kita lihat dari pergerakan trennya sendiri, Alpine ini sebenarnya dia ketahan di cloud-nya. Jadi supportnya itu ada di awan di sini dan dia lagi ketahan. Dan kalau kita lihat dari posisi conversion line di sini, dia itu sebenarnya sudah crossover ya dengan baseline. Jadi baseline-nya ini yang warna merah, terus conversion line ini yang warna biru. Nah, ini sudah terjadi golden cross, mungkin adalah tanda-tanda akan terjadi penurunan, teman-teman. Jadi kalau Ichimoku Cloud lagi uptrend, teman-teman bisa lihat formasinya itu yaitu garis biru atau conversion line, kemudian ada baseline yang warna merah, dan paling bawah ini tentunya adalah cloud-nya atau awannya. Nah, ketika kondisi sudah crossover seperti ini, itu udah ya kita harus hati-hati lah, karena ini ada potensi dia mengalami fase koreksi lanjutan. Jadi nanti pergerakan dari conversion line dia akan turun mengenai awan di sini, dan ketika dia downtrend maka formasinya itu akan kayak gini, teman-teman. Jadi awan itu ada di atas ini ya, awannya ada di atas, kemudian ada baseline, terus ada conversion line, dan paling bawah tentunya adalah chartnya. Jadi ini indikator Ichimoku Cloud ini sangat bisa teman-teman gunakan untuk membantu trading kalian, karena dia itu punya banyak kelebihan. Salah satunya itu adalah awan di sini. Jadi awan di sini tuh bisa memberikan kita tanda apakah ini market sebenarnya masih akan hijau atau enggak sih. Nah, kalau awan itu sudah mulai mengalami penyempitan seperti ini, teman-teman, itu menandakan bahwa akan terjadi entah itu dia bullish yang kuat ataupun dump yang kuat. Jadi misalkan kalau nanti awannya ini mengalami penyempitan di sini, maka itu apalagi dia sempit kayak gini, ya itu bisa mengalami ataupun menjadi tanda bahwa Alpine akan koreksi. Jadi memang karena Alpine ini sendiri merupakan token baru ya, fan token yang baru listing dan belum begitu banyak yang bisa kita analisa. Overall kalau teman-teman misalkan masih punya Alpine, coba di take profit bertahap aja dulu menurut aku pribadi. Kalau kalian memang mau hold, ya hold aja sih. Cuma kalau yang mau masuk, itu lebih baik kalian tunggu kondisi-kondisi yang lebih aman. Kalau saat ini sih masih belum aman. Menurutku kalau Alpine bisa koreksi sampai 6,8 dolar, mungkin di area ini teman-teman ya lebih aman untuk melakukan pembelian daripada dalam kondisi kayak gini. Karena menurut pengalaman aku pribadi nih, teman-teman, kalau kondisi MACD-nya kayak gini, ini masih ada potensi nanti dia akan mengalami lanjutan turunan sampai di sini kira-kira.
Jadi kalau dalam kondisi seperti ini tuh nggak ideal menurut aku untuk masuk, karena ini kan di area atas ini kan adalah area jenuh beli ya. Kalau dia sudah berada di bawah sini berarti area jenuh jual. Jadi kalau dalam kondisi kayak gini, menurut aku pribadi lebih baik kita wait and see dulu. Kita lihat Alpine kemana arahnya ke depan. Karena sekalipun Alpine ini naik di sini, maka dia akan tetap melanjutkan bearish divergence-nya. Pasti akan sangat berisiko buat teman-teman yang mau masuk. Oke, mungkin sekian aja ulasan untuk Alpine, nggak terlalu banyak. Sekali lagi ini bukan rekomendasi jual atau beli. Teman-teman silahkan lakukan riset kalian sendiri, karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian. Kalau kalian mau berdiskusi lebih lanjut, kita punya komunitas di Telegram. Dan juga jangan lupa untuk follow aku di channel Telegram aku, karena di sini aku sudah konsisten untuk sharing update Bitcoin setiap paginya. Jadi teman-teman bisa untuk sama-sama belajar dan juga berdiskusi di komunitas kami. Oke, sekian aja akhir kata. Saya Andre, makasih.